Perkenalkan, saya Erwin Prastio, mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA PPG Daljab Angkatan 2 Kemenag di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada topik pemisahan campuran kelas 7 semester 1. Bersama ini, saya lampirkan formulir pendaftaran saya dengan nomor peserta PPG 990020088012. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar IPA. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa lebih mudah diterima, dan apa yang akan kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat terutama di kehidupan kita sehari-hari ya. Belum Pak Erin masuk ke pembelajaran, Pak Erin minta dulu untuk posisi duduknya dirapikan, duduknya ke depan sini. Kemudian yang kira-kira di sekitar tempat duduknya ada kotoran, silakan dibersihkan dulu. Sudah? Yang padutnya ke sini ya. Nah, jadi gurunya di depan, padutnya ke depan, jangan membelakangi. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu materi ya, pemisahan campuran. Nah, ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang campuran, kemudian tentang asam basa ya. Nah, hari ini adalah lanjutannya. Nah, dari campuran-campuran yang sudah kita pelajari itu ternyata bisa dipisahkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Nah, untuk kompetensi dasar, ini adalah kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Kemudian ketika kita belajar sesuatu itu harus tahu manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah dengan kita belajar tentang pemisahan campuran, itu kita bisa mengetahui banyak hal, termasuk pemisahan campuran dan bagaimana aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali penerapan pemisahan campuran itu di kehidupan kita, mulai dari hal yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Kemudian yang kedua ini mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang diberikan kepada kita, termasuk pengetahuan. Kita bisa mengetahui tentang pemisahan campuran itu adalah salah satu bentuk kenikmatan. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama dapat menjelaskan macam-macam metode pemisahan campuran. Kemudian yang kedua menentukan konsep dasar pemisahan campuran pada
ketiga, mengaitkan antara metode dengan penerapannya. Yang keempat, melakukan percobaan menggunakan metode evaluasi. Dan yang kelima, dari percobaan yang sudah dilakukan, nanti kalian bisa membuat laporannya. Kemudian untuk kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini, ada beberapa ya. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, ada kegiatan diskusi dan demonstrasi. Kemudian ada LKPD yang nanti akan Pak Arif bagikan. Kemudian ada studi literatur, ada presentasi, dan ada penilaian. Nah, untuk penilaian itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu nanti kalian akan mengerjakan kuis ya. Kuisnya nanti lewat Google Form yang linknya Pak Arif kirimkan nanti. Kemudian yang kedua, sikap. Sikap itu adalah sikapmu selama pembelajaran ini bagaimana, disiplin apa tidak, nanti kira-kira di dalam kelompok ini bisa bekerja sama tidak, kompak apa tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini nanti ketika kamu melakukan percobaan itu gimana, terampil apa tidak, hati-hati apa tidak ya. Kemudian yang berikutnya untuk tata tertibnya ini. Tata tertibnya adalah yang pertama one voice rule. Kemudian yang kedua berperan aktif, berani bertanya, berani berpendapat. Kemudian disiplin. Disiplin itu yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kemudian bersemangat ya. Kemudian kerjasama aktif dan berbagi tugas, serta hati-hati nanti ketika melakukan percobaan. Awali hari ini dengan senyuman. Pembagian kelompoknya, Pak Arwin ada 2 kelompok. Nanti berangkat semua ya. Berangkat semua, alhamdulillah. Menurutmu ya, ada cara apa saja yang bisa digunakan untuk memisahkan campuran? Ada yang bisa? Kali? Saringan. Disaring gitu ya. Disaring. Apa ya? Pembakaran. Pemanasan. Oke, ada disaring, ada dipanaskan ya. Manfaat apa saja yang akan kita peroleh ketika kita belajar tentang pemisahan campuran? Memerah santan. Berarti ini sering masak nih, baru mamanya di dapur ya. Kalian punya gambar apa ini? Air bercampur tanah ya. Apakah air dan tanah dapat dipisahkan? Bisa nggak? Tidak bisa. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa. Kalau bisa, kira-kira caranya gimana? Saring. Bagi ganti saringan, Pak Arif pakai tisu. Nanti Nur Arifah akan menuangkan itu ya. Kira-kira apakah bisa terpisah antara air dengan tanahnya? Lagi. Apakah di tisunya ada tanah, Nur? Ada. Kalau kita perhatikan di sini di bagian tisunya ini ada tanah ya. Artinya apa? Artinya dengan kita menyaring antara air dengan tanah itu bisa terpisah. Ini adalah airnya. Kemudian ini apanya? Tanahnya ya. Nah, kira-kira terpisahnya ini sudah sempurna atau belum? Belum. Mungkin di bagian sini itu masih ada tanah-tanah yang lebih halus yang masih larut. Intinya adalah dengan menyaring kita bisa memisahkan air dengan tanah. Makasih ya Nur ya. Beri applause nih buat Nur Arifah. Karena Pak Arif punya masalah lagi. Apa ini? Air bercampur garam. Nah, pertanyaannya, apakah air dan garam ini bisa dipisahkan? Tidak. Bisa. Karena tidak. Kalau bisa, kira-kira caranya bagaimana? Kita coba pakai cara yang
diperhatikan ya. Dita sedang mencampur air dengan garam. Garamnya garam krosok ya. Tisu sebagai penyaring. Kira-kira bisa atau tidak? Kamu yang nuangkir, Pak Arif yang nyaring ya. Jadi nuangkir pelan-pelan. Ya lagi deh. Ya. Udah. Ini Pak Arif nanya Dita ya. Dit, lihat ada garam kerosok di tisunya nggak, Dit? Nggak ada, Dit. Nggak ada. Penampakannya begini nih. Jadi di tisunya ini ternyata tidak ada kerosokan garam yang tadi itu. Ya. Artinya apa? Artinya penyaringan itu tidak bisa digunakan untuk memisahkan air dengan garam pada larutan garam. Beri aplaus buat kita. Penyaringan tidak dapat digunakan untuk memisahkan garam dan air. Nah, dari sini tentu kita mikir ya. Kira-kira kalau tidak bisa disaring, caranya bagaimana untuk memisahkan ini tadi? Kalian akan bagikan LKPD-nya. Nanti ini akan dapat satu-satu dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kegiatanmu pertama yang harus dilakukan adalah ini ya. Merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah ide atau gagasan kira-kira bagaimana cara untuk memisahkan ini tadi, garam dengan air pada larutan garam. Nah, silakan ditulis dulu, diskusi sama kelompoknya. Hipotesisnya dulu ya. Pak Erwin mau tanya ke kelompoknya Eli. Kalau dari hasil kelompokmu, hipotesis ini caranya bagaimana untuk memisahkan ini? Dibakar. Ya. Campuran homogen merupakan campuran antara pelarut, solvent, dan zat berlarut solut yang antara keduanya tidak dapat dibedakan. Misalnya, larutan garam mendidih merupakan keadaan apabila sudah terbentuk gelembung-gelembung uap zat yang meninggalkan zat itu. Suhu didih satu zat dengan zat yang lainnya tidaklah sama. Hal ini tergantung pada jenis zatnya. Suatu zat mendidih akan mengalami penguapan atau evaporasi. Penguapan merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi bentuk gas. Berikut ini disajikan titik didih berbagai macam zat. Makasih ya, Dik. Di situ ada informasi ya. Jadi itu hanya sepenggal saja. Nah, untuk informasi yang lain kamu boleh membuka itu di buku paket, di handout atau bahkan browsing di internet ya untuk menggali lebih dalam tentang cara pemisahan campuran.
Ada yang menyiapkan timernya ya? Ya, timernya disiapkan. Dicipi dulu rasanya gimana itu? Dicipi kan? Enggak, maskernya enggak apa-apa. Ada yang di sini. Asin? Ya. Nah, itu biar kelihatan. Tapi HP-nya jangan dekat-dekat itu nanti kena api. Ya, ya mulai Mas Yudi. Semakin kamu dekat apinya, tapi jangan sampai mati. Itu semakin cepat panasnya. Sudah berapa menit itu? Lama ya? Timernya siapa timernya? Sudah jalan ya? Sudah. Nah, ini sudah kering nih coba. Dilihat. Wah. Coba ada salah satu yang ambil butirannya ini diicipi coba. Ya, sidik saja diambil, dicipi. Gimana? Hah? Gimana? Asin. Oh, oke. Itu sudah terjawab. Kalau sudah timernya tadi sudah dicatat ya. Nah, itu dicatat jangan lupa. Timernya jangan lupa. Catat. Nah, dicicipi artinya. Dicicipi salah satu, sedikit saja diambil. Insya Allah nggak berbahaya. Asin. Oke, sudah ya, ini sudah. Tinggal dilengkapi AKPD-nya. Nanti kalau ada yang kesulitan, ditanyakan ya. Berapa menit? Oke.
Sudah? Bentar, tunggu kelompok mana dulu. Setelah ini, kalau sudah selesai, nanti ada yang mempresentasikan atau menyampaikan hasil percobaan dan hasil diskusinya ya. Kemudian nanti yang lain juga memberikan tanggapan, boleh bertanya, boleh berkomentar ya. Kalau tidak setuju boleh menyanggah. Yang mau kelompoknya siapa dulu? Oh ya, kelompoknya LCS ya. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Eli Susandi, ada Nur Alifah, Dwi Intan, Dwi Handini, dan pamit istiqomah. Kelompok 1. Oke. Ada gitunya ya? Iya. Ya, ayo. Deskripsi ide atau gagasan. Dibakar menggunakan api, garam akan terpisah dan airnya menjadi terpisah. Airnya menguap. Langkah percobaan. 1. Menyalakan lilin dengan korek api. 2. Mencampur air dengan garam. 3. Ambil campuran tersebut menggunakan sendok. 4. Membakar di atas lilin yang menyala. 5. Lapisan sendok menggunakan lap agar tidak panas. 6. Menunggu sampai air menguap. Isi pengamatan selama percobaan. Warna wujud dan rasa air, warna wujud dan rasa garam. Kuning, cair, rasanya tawar, garamnya putih. Warna larutan garam, agak keruh. Rasa larutan garam, asin. Waktu yang diperlukan terjadinya penguapan seluruh air pada campuran 03.39,01. Wujud zat hasil pemisahan campuran, kristal atau padat. Uji rasa zat hasil pemisahan campuran, asin. Warna zat hasil pemisahan campuran, putih. Diskusi. 1. Bagaimana karakteristik kristal garam dan air sebelum pencampuran dan sesudah pemisahan. Warna, wujud, dan rasa. Sebelum kristal garam sebelum dicampur isi serbuk asin. Sesudah warna keruh, wujudnya kristal, rasanya asin. Warnanya kuning. Cair, rasanya tawar atau setelah menguap. Apakah ada perbedaan karakteristik kristal garam dan air sebelum pencampuran dan sesudah pemisahan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pengaruh pemanasan. Apakah kedua bahan yang dicampurkan air dan garam sudah benar-benar terpisah? Apa buktinya? Sudah terpisah. Buktinya air menguap, garamnya terpisah. 4. Jelaskan prinsip pemisahan campuran dengan metode evaporasi berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan. Larutan dipanaskan sampai air menguap dan tersisa kristal garam. 5. Berdasarkan percobaan dan hasil diskusi penerapan pada kegiatan atau proses apa dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip pemisahan campuran sesuai percobaan tersebut. Proses pembuatan garam jamur. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu evaporasi adalah pemisahan campuran dengan cara 1. Larutan dipanaskan sampai air menguap dan tersisa kristal garam. 2. Dasar pemisahan campuran evaporasi yaitu perbedaan titik-titik garam dan air. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau proses sama kalau garam halus itu sama apa tidak? Ditanggapi ya, garam kerosok dan garam halus. Kalau tadi dilarutkan, kira-kira hasilnya sama apa tidak? Sama. Berarti sama-sama bisa menunjukkan hasil yang sama ya? Sama kan? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada. Sama enggak tadi hasilnya dengan kelompoknya Eli yang kelompok sini sama? Rasanya asin juga itu tadi ya? Ya. Kalau tidak ada diakhiri. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompoknya ini. Dari hasil diskusi dan percobaan kita hari ini, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Evaporasi adalah pemisahan campuran dengan cara
ada dua. Evaporasi itu dengan cara dipanaskan. Kemudian yang kedua, dasar atau prinsipnya itu adalah karena perbedaan titik didih garam dengan air. Garam dengan air itu titik didihnya tinggi garam, sehingga ketika airnya sudah meluap habis, garamnya masih tersisa. Ya, Pak Erin akan memberikan tambahan ini ya, penguatan saja atau metodenya. Ini yang pertama, filtrasi atau penyaringan yang tadi sudah didemokan ya tadi oleh siapa tadi? Pertama tadi Nur Arifah ya. Kemudian yang kedua, sentrifugasi. Yang ketiga, evaporasi atau penguapan yang kita cobakan tadi secara berkelompok. Kemudian destilasi atau keseharian kita menyebutnya penyulingan. Kemudian sublimasi dan ada kromatografi. Kalau filtrasi ini adalah untuk memisahkan campuran yang ukuran partikelnya berbeda. Sehingga di sini ada namanya residu. Residu itu ampasnya, dan ada filtrat. Filtrat itu yang melewati penyaring. Kemudian penyaringnya itu sendiri kita sebut dengan filter ya. Kemudian yang kedua, sentrifugasi. Sentrifugasi ini dengan memanfaatkan putaran ya. Jadi putaran kencang, kemudian dasarnya karena perbedaan massa jenis, maka nanti yang ada di dalam alat sentrifugasi itu akan terpisah ya. Yang massa jenisnya besar dengan yang kecil itu akan terpisah. Contohnya adalah pemanfaatannya dalam dunia medis ini tentang pemisahan sel darah. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya adalah kayak tabung kaca, isinya darah. Tapi kita lihat di sini ada yang bagian bawah, ada yang di atas ini bening ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini sudah dipisahkan komponen darah antara plasma darah dengan sel-sel darahnya, sehingga terkesan ini terpisah. Artinya kalau kita lihat secara normal darah itu kan hanya merah gitu ya. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam alat sentrifugasi itu bisa seperti ini. Yang ketiga adalah evaporasi. Nah ini yang sudah kita cobakan tadi. Prinsipnya adalah menggunakan proses pemanasan sampai airnya ini meluap dan garam itu tertinggal ya. Tadi tertinggalnya di sendok tadi. Nah prinsip ini dimanfaatkan misalkan dalam industri atau pembuatan garam dapur ya. Jadi air laut itu yang di dalamnya terkandung garam itu dipanaskan menggunakan matahari, sehingga airnya itu menguap, tersisa butir-butir garam. Nah butir-butir garam itu yang nanti selanjutnya akan diproses ya. Bisa jadi garam beriodium atau garam krosok atau garam yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah destilasi. Ini prinsipnya adalah menggunakan penguapan yang diikuti pengembunan karena perbedaan titik didih ya. Sehingga nanti ketika dipanaskan itu akan ada yang menguap dan akan ada yang tertinggal. Kalau tadi yang evaporasi itu kan zat padat dengan cair. Kalau ini contohnya adalah untuk yang zat cair ya. Misalkan penyulingan minyak bumi, penyulingan minyak atsiri. Termasuk kalau kita misalkan mesin pakai apa? Minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih itu juga sama. Nah, ini bawah ini gambar pabrik minyak kayu putih ini. Nah, berikutnya ada sublimasi. Sublimasi ini untuk memisahkan campuran yang mempunyai kemampuan menyublim dengan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyublim. Kemudian ada kromatografi. Ini dasarnya adalah perbedaan kecepatan merambah antar partikel yang bercampur dalam suatu medium ketika dialiri suatu medium berat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu pada suatu bahan makanan. Atau bisa juga untuk mengidentifikasi hasil pertanian itu apakah di dalam hasil pertanian sayur itu ada kandungan pestisidanya atau tidak. Itu dengan prinsip kromatografi. Ya nih Pak Erin punya satu tantangan ya. Nanti silakan diskusikan bersama kelompokmu ya di luar jam ini tentunya. Yaitu bagaimana kalau air dengan
air. Di rumah, tidak di sini. Nah, ya kuis nih. HP-nya disiapkan. Oke, tak kirim linknya ya di grup. Ya, dibuka juga. Nah, dikerjakan bentar aja. Sudah, Pak. Nah, oke. Yang belum siapa? Sudah, Pak. Ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa Pak Erin cek ya. Dari 4 soal itu kira-kira kamu betulnya berapa? Kalau betul semua, berarti sudah bisa menguasai materi tentang pemisahan campuran. Kalau betulnya hanya 2 nomor, artinya penguasaan kamu baru 50%. Oke. Kita masuk ke refleksi. Refleksi ya. Refleksi itu kalau dalam bahasa sederhananya kita bercermin, melihat diri sendiri ya. Yang pertama, gimana nih perasaanku belajar hari ini? Senangnya kenapa? Main api. Kalau sana senangnya kenapa? Dapat ilmu baru. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Cara mengatasi pemisahan campuran garam dan air. Caranya gimana tadi? Apa yang ingin kamu pelajari setelah ini? Yang lebih mungkin ya. Kalau tadi eksperimennya itu masih sederhana, hanya air dan garam saja. Dan nanti yang lebih ekstrim itu adalah misalkan tadi proyek Pak Rin tadi tugasnya ya, air plus alkohol. Kalau kita nawar itu kan kayak apa bisa sih alkohol kok dipisahkan dengan air, sama-sama cair. Nah itu nanti yang harus kamu cari. Terus kira-kira dari pembelajaran hari ini ada usulan nggak? Kira-kira supaya pembelajaran IPA itu bisa lebih baik lagi. Kira-kira seperti apa? Ini ya, kalau tadi melihat Pak Erwin melihat Penny tadi kan sempat tumpah itu kan. Nah, besok lagi harapannya bisa lebih hati-hati lagi. Bukan cuma Penny saja, tapi semuanya. Ya. Nah, untuk yang topik berikutnya ini, pertemuan berikutnya tentang sifat materi dan perubahan materi. Yaitu ada sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kira-kira itu seperti apa materinya? Yang penasaran, ingin tahu, boleh baca di handout atau di paketnya boleh dibaca dulu ya. Jadi tidak harus di komando. Oke. Kayaknya sudah selesai nih sudah mantul nih. Pada punya mantul. Karena hujan maka tanah itu basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Kemudian karena ini sudah di akhir, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah. Dipersilakan. Terima kasih untuk hari ini. Pak Erwin mohon maaf. Pak Erwin akhiri. Assalamualaikum